Baik, perkenalkan nama saya Wilma Abiah dengan NIM 242410103072 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi entiti dan atribut dari modul 1 sistem basis data. Baik, ini untuk kelompok saya beranggotakan Wilma Abiah, Farah Rini, serta Rasulullah Tri Ramadhani. Baik, untuk narasinya merupakan bengkel Honda Jaya Raya adalah bengkel yang terletak di Bekasi Timur. Dalam sistem pencatatan transaksi di sebuah bengkel, setiap pembelian barang dan jasa dicatat dalam sebuah bon pembelian yang berisi nomor faktur, tanggal, kuantitas barang, harga, diskon, barang yang dipesan, dan total harga. Bengkel ini menyediakan barang yang terdiri dari nama barang, kode barang, harga, kondisi barang, dan jenis barang. Setiap bengkel pasti memiliki nama, nomor ahas, alamat, dan nomor telepon. Bengkel Honda Jaya Raya ini memiliki beberapa mekanik untuk melayani pelanggan. Biasanya mekanik memiliki nama mekanik, ID mekanik, dan nomor telepon yang dicatat di bon pembelian. Kendaraan yang pergi ke bengkel dicatat dengan nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Bon pembelian biasanya dicetak 2 lembar untuk pelanggan dan arsip bengkel. Untuk soal yang pertama dari modul 1, yaitu identifikasi entiti dan atribut. Pertama, identifikasilah entiti dari studi kasus di atas. Di sini saya menggunakan 5 entiti. Saya mengidentifikasi adanya 5 entiti. Yang pertama merupakan bon pembelian, jenis barang, bengkel, mekanik, serta kendaraan. Ini yang tercatat dalam modul. Ini yang dari PPT-nya. Dari PPT-nya. Baik, kita nih entiti dan atribut. Yang pertama ada bon pembelian dengan penjelasan lebih lengkap berada pada modul, yakni merupakan dikategorikan menjadi benda abstrak. Deskripsinya yaitu dia mencetak struk transaksi, dan alasannya saya menjadikan ini entiti adalah data setelah transaksi yang harus tercatat. Atribut-atributnya terdiri dari nomor faktur, tanggal, jumlah barang, harga, diskon, barang, serta total harga. Keterangan tambahannya yaitu atribut barang dari ini, bagian ini, akan dijelaskan dalam entiti jenis barang. Maksudnya diperinci di entiti jenis barang. Lalu ketika mencatat bon pembelian perlu mencatat keterangan milik bengkel apa, namun bengkel tidak perlu ditulis sebagai atribut dari barang karena bengkel merupakan entiti tersendiri untuk suatu barang. Untuk suatu barang cukup mencatat UID bengkelnya. Nanti ini akan dijelaskan di entiti bengkel. Ini untuk yang bon pembelian. Lalu ada atribut jenis barang. Atribut jenis barang dikategorikan menjadi benda abstrak yang dideskripsikan, yang memiliki deskripsi, yaitu dia adalah data dari atribut barang ini, dari entitinya bon pembelian dijelaskan di entiti baru. Nah, dia merinci data-data dalam pencatatan terkait barang. Atributnya apa saja? Ada nama barang, kode barang, harga, serta kondisi. Keterangannya jenis barang perlu diperinci karena lebih dari satu. Lalu yang selanjutnya ada bengkel. Bengkel dikategorikan menjadi benda nyata juga. Bengkel dikategorikan menjadi benda nyata juga. Dan dia menyimpan identitas bengkel serta alasannya bengkel yang terlibat proses transaksi harus tercatat. Atributnya nama, nomor ahas, alamat, nomor telepon. Lalu mekanik. Dalam mekanik dia benda nyata ya, karena orang-orangnya tetap dan tidak abstrak. Memiliki 3 atribut, ID mekanik, nama mekanik, serta nomor telepon mekaniknya. Lalu yang terakhir ada entiti kendaraan. Entiti kendaraan ini merupakan dikategorikan menjadi benda nyata yang dia menyimpan identitas dari kendaraan-kendaraan. Nah, di sini UID dari UID-nya kendaraan ini akan dimasukkan di bon pembelian karena merupakan data yang biar nggak redundan.
Jadi UID-nya kita masukin di bon pembelian. Nih, kendaraan, benda nyata, atribut terlibat yaitu nomor polisi, merek, warna, tahun. Untuk bentuknya seperti ini. Bentuknya entity bon pembelian. Ini entity bon pembelian. Tertera nomor faktur, tanggal, barang dipesan, jumlah barang, harga, diskon, serta total harga. Entity jenis barang, nama barang, kode barang, harga, serta kondisi. Ini untuk menjelaskan dari kriteria barang dipesan ini, kita masukkan kode barangnya ke dalam entity bon pembelian. Lalu entity bengkel, Honda Jaya Raya, nomor AHAS-nya, alamatnya, serta nomor teleponnya. Entity mekaniknya, nama mekaniknya, ini salah ketik, ID mekanik. Yang ini nama mekaniknya serta nomor teleponnya. Lalu entity kendaraan, nomor polisi, merek, warna, serta tahunnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menjelaskan tentang penentuan primary dan secondary UID. Nah, di sini itu kan sudah dijelaskan dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, ada 5 entity di sini. Nah, itu seperti yang sudah dilihat. Nah, entity yang pertama itu ada bon pembelian. Nah, untuk bon pembelian ini itu daftar UID-nya itu ada nomor faktur doang. Nah, karena saya kurang pasti ya kalau yang lain. Tapi kalau menurut saya, tapi yang pasti itu nomor faktur ini jadi sebagai primary UID untuk bon pembelian. Dan ini bersifat natural. Karena setiap nomor faktur di bon pembelian itu pastinya unik dan tidak mungkin ada yang sama. Nah, itu untuk entity yang pertama. Nah, kalau yang kedua ini itu ada jenis barang. Nah, untuk jenis barang ini daftar UID-nya ini ada ID barang dan nama barang. Nah, untuk ID barang ini artificial sifatnya karena menurut saya ID barang ini itu ID-nya dibuat dari penjualnya, dari tokonya itu, dari bengkelnya itu. Nah, ID ini karena jadi ID itu tidak mungkin sama dengan ID barang yang lain. Nah, ini jadinya sebagai primary. Nah, untuk yang kedua ini, daftar UID yang kedua, itu ada nama barang. Nah, ini juga bersifat artificial karena mungkin tiap bengkel itu mungkin ngasih namanya agak ya beda gitu. Nah, jadi mungkin dinamai sendiri gitu. Nah, makanya di sini bersifat artificial juga. Nah, karena nama barang itu mungkin bisa sama dengan barang yang lain atau mirip. Jadi di sini sebagai secondary gitu. Nah, untuk entity yang ketiga, ini ada bengkel. Nah, daftar UID-nya itu ada nomor AHAS dan nama bengkel. Nah, untuk yang primary ini, itu adalah nomor AHAS dan bersifat natural. Karena nomor AHAS itu di setiap Honda itu pasti beda dan tidak mungkin ada yang sama. Makanya jadi primary UID. Nah, untuk nama bengkel ini, nah ini bersifat artificial karena mungkin ada bengkel lain yang namanya sama di luar sana gitu. Nah, jadi ini bersifat secondary UID, dijadikan secondary UID dan bersifat artificial gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada entity mekanik. Nah, untuk entity yang mekanik ini, daftar UID-nya ada ID dan nama mekanik. Nah, dua-duanya ini bersifat artificial
Karena, nah, yang pertama ini ID mekanik. Nah, namanya ID ya juga tidak mungkin sama lah dengan yang lain gitu. Nah, untuk ID mekanik ini bersifat primary karena tidak mungkin ada ID mekanik yang sama dengan ID yang lain, ID mekanik yang lain gitu. Nah, makanya itu menjadi primary UID dan bersifat artificial karena dibuat dari bengkelnya itu, dari tokonya itu, bukan dari pusatnya sana itu. Nah, untuk yang kedua, daftar UID yang kedua ini nama mekanik, bersifat artificial karena mungkin saja ada yang sama untuk mekaniknya di bengkel tersebut itu, atau mungkin di tempat lain gitu. Makanya bersifat secondary UID. Nah, itu. Terus yang terakhir ini ada entity kendaraan. Nah, untuk entity kendaraan ini daftar UID-nya juga ada dua, yaitu nomor polisi dan merek kendaraan. Nah, untuk nomor polisi ini menjadi primary UID dan bersifat natural, karena nomor polisi udah dari pusatnya sana, udah diatur dari pusatnya sana, dan tidak mungkin ada yang sama untuk kendaraan dengan nomor polisi yang sama gitu. Nah, makanya bersifat primary UID gitu. Nah, untuk merek kendaraan ini sebagai secondary UID dan bersifat natural juga karena merek udah dari pusatnya sana gitu. Nah, tapi menjadi secondary UID karena mungkin saja merek kendaraan di bengkel tersebut ada yang sama gitu atau enggak eh mereknya ada yang sama di bengkel lain gitu mungkin. Makanya itu ini menjadi secondary UID gitu, guys. Baik, perkenalkan nama saya Farahni Nur Hafifah dengan NIM 242410103076 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan eh, tugas modul 1, nomor 2 dan 3, dan juga nomor 5. Yang nomor 2 itu ada entity multi-value dan redundant attribute. Nah, nomor telepon ini kenapa dia kok masuk ke entity multi-value atau redundant attribute? Karena eh, mekanik ini bisa memiliki lebih dari satu nomor telepon. Yang selanjutnya yaitu ada kondisi barang. Kenapa kondisi barang ini bisa masuk ke sini? Dikarenakan kondisi barang ini dapat berubah dan bisa dimiliki beberapa barang lainnya. Misalnya, awalnya barang itu masih bagus, setelah beberapa hari dipakai, barang itu sudah mulai agak rusak sedikit mungkin. Dan untuk yang bisa dimiliki beberapa barang lainnya, yaitu misalnya eh, satu barang bisa eh satu kondisi barang itu bisa dimiliki oleh beberapa barang. Misalnya ada dua barang yang baru begitu. Selanjutnya ada merek kendaraan. Nah, kenapa merek kendaraan ini masuk ke redundant attribute? Nah, redundant atau entity value, multi value karena eh, satu merek kendaraan itu ada bisa ada banyak. Jadi satu satu merek kendaraan itu punya beberapa kendaraan. Nomor telepon mekanik ini yaitu benda abstrak. Dan atribut yang terlibat itu ID nomor telepon dan nomor telepon. Untuk kondisi barang itu juga benda abstrak. Atribut yang terlibat itu ID kondisi barang dan kondisi barang. Nah, yang terakhir yaitu merek kendaraan. Merek kendaraan itu benda abstrak dan atribut yang terlibat itu ID merek kendaraan dan merek kendaraan.
Nah, yang selanjutnya ini ada atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity. Yang pertama yaitu nomor telepon. Nomor telepon tidak dapat masuk ke entity mekanik karena satu mekanik bisa saja memiliki lebih dari satu nomor telepon. Untuk yang kedua yaitu kondisi barang. Kondisi barang ini tidak dapat masuk ke entity bond pembelian karena bisa saja kondisi barangnya itu berbeda seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi, dan juga bisa dimiliki oleh beberapa barang. Yang selanjutnya yaitu ada merek kendaraan. Merek kendaraan ini tidak dapat masuk di entity kendaraan karena karena merek kendaraan ini bisa dimiliki oleh beberapa kendaraan, atau satu kendaraan ini bisa memiliki merek yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relationship antar entity. Oke, entitinya ada 5, yaitu bond pembelian, jenis barang, bengkel, mekanik, serta kendaraan. Ini soal pertama di modul 2. Jadi, untuk bond pembelian, dia memiliki relationship dengan jenis barang, yaitu bond pembelian mencatat jenis barangnya. Lalu, untuk entity bond pembelian dengan mekanik, di sini dicatat oleh, jadi bond pembelian dicatat oleh mekanik. Serta, untuk entity bond pembelian pada kendaraan, yaitu bond pembelian memuat kendaraan. Jadi data-data kendaraan, kendaraannya itu apa akan dimasukkan ke bond pembelian. Lalu yang kedua ada entity jenis barang yang tercatat dalam bond pembelian, yang jenis barang juga dimiliki oleh bengkel. Udah. Lalu yang ketiga, bengkel tercatat pada bond pembelian. Terus bengkel menyediakan jenis barang, serta bengkel memiliki mekanik. Mekanik menangani bond pembelian, mekanik bekerja di bengkel, serta kendaraan memerlukan bond pembelian dan diperbaiki di bengkel. Itu adalah relationship antar entity yang saya jelaskan pada tabel ini. Membacanya dari yang sebelah kiri, lalu di tengahnya dan yang atasnya. Oke, yang pertama optionality. Optionality pada entity di sini saya baca optionality bond pembelian dan jenis barang. Ini pembelian dan jenis barang. Ini mengacu pada ini ya relationship-nya tadi. Oke, yang pertama optionality bond pembelian wajib karena setiap pembelian pasti melibatkan setidaknya satu barang yang terjual. Tidak mungkin tercetaknya bond pembelian tanpa adanya barang yang terbeli, maksudnya gitu. Lalu yang kedua, optionality jenis barang wajib karena setiap jenis barang harus tercatat dalam struk atau bond pembelian. Maksudnya di sini adalah setiap barang yang terbeli harus tercatat kalau dia terbeli pada bond pembelian. Lalu ada relationship bond pembelian dengan mekanik. Untuk optionality dari sisi bond pembeliannya adalah wajib karena setiap bond pembelian perlu ditangani setidaknya oleh satu mekanik, karena tidak mungkin bond pembelian akan tercetak dengan sendirinya tanpa bantuan seorang mekanik. Lalu yang kedua, optionality mekaniknya tidak wajib karena bisa jadi ada mekanik yang belum pernah menangani pencetakan struk. Misal ada mekanik yang dia hanya mengerjakan transaksi jual belinya saja tanpa membantu pencetakan bond pembeliannya. Lalu ada relationship bond pembelian dengan kendaraan. Optionality bond pembelian wajib karena setiap transaksi pasti tercatat kendaraannya. Sedangkan optionality kendaraan tidak wajib karena bisa jadi kendaraan dimiliki oleh mekanik. Maksudnya di bond pembeliannya tidak mungkin kita menangani penjualan barang ke suatu mobil tanpa mencatat mobilnya. Lalu yang dari segi kendaraannya ialah tidak wajib karena bisa jadi kendaraan yang masuk ke dalam bengkel adalah kendaraan yang dimiliki oleh mekanik. Lalu ada optionality pada jenis barang dan bengkel. Untuk yang dari segi jenis barang, wajib karena setiap barang pasti kepemilikannya tercatat oleh bengkel tertentu. Ketika menambah data barang, maka harus mencantumkan bengkelnya. Ketika pencatatan jenis barangnya, itu harus kita masukkan ke dalam bengkel, datanya bengkel, karena barang tersebut merupakan barangnya bengkel. Terus optionality bengkelnya tidak wajib karena bengkel tidak selalu harus memiliki barang untuk dijual. Misal ada bengkel yang baru dibangun, jadi bengkelnya ini tercatat nomor AHS-nya saja, tercatat ID-nya saja, tapi belum memiliki barang untuk dijual.
Lalu ada relationship bengkel dengan mekanik. Optionality bengkelnya tidak wajib karena bisa jadi suatu bengkel yang dimasukkan pada database belum memiliki mekanik. Jadi bengkelnya baru, saking barunya nggak ada yang masih kerja masih di situ. Optionality mekaniknya wajib karena setiap mekanik tercatat dalam bisnis proses bengkel ketika mencetak transaksi harus ditangani oleh mekanik. Nah, di sini setiap mekanik pasti kerjanya di bengkel. Jadi mekaniknya di sini selalu optionality-nya bersifat wajib. Lalu ada relationship dari kendaraan dan bengkel. Optionality kendaraannya tidak wajib karena belum tentu setiap kendaraan diserviskan atau dibawa ke bengkel. Lalu yang kedua, optionality bengkelnya wajib karena bengkel harus mencatat setiap kendaraan yang masuk ke bengkel. Di sini maksudnya setiap kendaraan yang ada di sana belum tentu kendaraan tersebut itu kendaraan yang mangkrak di bengkel, kendaraan yang dia itu diserviskan ke bengkel. Bisa jadi itu punya mekanik tadi yang nggak dia apa-apakan, udah cuma mobilnya atau motornya mekanik. Sedangkan optionality-nya bengkel wajib ini karena setiap kendaraan yang diperbaiki di bengkel harus dicatat oleh bengkel buat data berapa banyak kendaraan yang udah masuk ke bengkel gitu. Oke, untuk cardinality akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya juga akan menjelaskan bagian cardinality setiap entity yang terlihat atau kardinalitas setiap entitas yang terlibat. Nah, kardinalitas itu jadi kayak hubungan antara entitas ini dengan yang ini gitu. Nah, contohnya kayak ini. Relationship bond pembelian dengan jenis barang. Nah, itu kardinalitasnya itu many to many karena satu di bond satu pembelian itu mungkin saja pelanggannya itu pembelinya bisa beli banyak jenis barang gitu loh. Nah, itu. Dan mungkin saja jenis barang ini itu dibeli banyak terdapat di banyak bond pembelian juga. Nah, makanya itu kardinalitasnya many to many. Nah, ini juga alasannya karena satu barang bisa terlibat dalam banyak transaksi dan satu transaksi bisa melibatkan banyak barang. Nah, gitu guys. Nah, yang kedua ini ada bond pembelian dengan mekanik. Nah, ini kalau yang ini itu kardinalitasnya one to many. Nah, satu ke banyak gitu loh. Nah, satu di sisi mekanik dan banyak di sisi bond pembelian. Nah, di sini karena pada database di setiap pencatatan bond pembelian atau transaksi harus menyertakan mekanik yang memproses pencatatan tersebut. Nah, di sini mekanik itu bisa saja terdapat di banyak bond pembelian gitu loh, di bond pembelian 1 atau 2 atau 3 gitu. Nah, sedangkan bond pembelian itu mencatat satu mekanik saja gitu loh. Tidak mungkin kalau misalnya mekanik yang sama dicatat lagi gitu maksudnya. Itu yang ketiga ini relationship bond pembelian dan kendaraan. Ini juga sama, one to many, one di sisi kendaraan dan many di sisi bond pembelian. Nah, satu kendaraan bisa memiliki beberapa rincian transaksi. Nah, misalnya kendaraan tersebut berkali-kali membeli parts atau bagian-bagian kendaraan gitu. Nah, di sini kendaraan itu bisa memiliki beberapa rincian transaksi. Mungkin saja kendaraan itu berkali-kali kayak datang ke bengkel tersebut membeli bagian-bagian gitu dan mungkin itu bagian-bagiannya yang dibeli itu lebih dari satu gitu loh, atau mungkin berkali-kali datang habis itu dengan kendaraan yang sama itu membeli terus gitu loh, membeli terus besoknya datang lagi membeli atau enggak beberapa bulan sekali. Nah, gitu. Nah, di sini dalam satu kendaraan yang itu berkali-kali datang itu
Berarti kan setiap kali pembelian pasti ada bon pembelian yang baru. Nah, gitu makanya itu dalam satu kendaraan ini eh, bisa mempunyai banyak bon pembelian gitu, guys. Makanya dibilang one to many. Nah, untuk yang selanjutnya ini jenis barang dan bengkel. Nah, di sini one di sisi bengkel dan many di sisi barang. Karena pada satu bengkel memiliki beberapa barang. Nah, kalau ini udah to the point ya, guys. Nah, kayak misalnya di bengkel apa gitu ke bengkel A gitu. Nah, tidak mungkin kalau cuma punya satu barang juga gitu kan. Ya, bukan bengkel namanya itu. Nah, bengkel itu pastinya menjual banyak beberapa jenis parts atau bagian-bagian kendaraan gitu. Nah, contohnya, nah relationship-nya maksud saya itu kardinalitasnya itu one to many. Nah, jadi pada bengkel A itu pastinya menjual beberapa barang gitu loh untuk kendaraan yang nantinya akan diperbaiki gitu atau mungkin dijual ke pelanggannya gitu bagi yang mau beli gitu. Nah, untuk yang terakhir ini eh bentar. Oh, ini selanjutnya ini ada bengkel dan mekanik. Nah, ini juga kardinalitasnya ini one to many. One di sisi bengkel dan many di sisi mekanik. Karena pada database satu bengkel setiap bengkel memiliki beberapa mekanik yang bekerja. Nah, ini juga sama ini to the point kayak yang tadi, guys. Nah, dalam satu bengkel itu sudah kayak tidak mungkin kalau misalnya ada cuma satu mekanik gitu loh, kan tidak mungkin satu mekanik menangani banyak pelanggan juga gitu, nanti juga antrinya lama gitu kan ya. Nah, makanya itu dalam satu bengkel ini pasti memiliki lebih dari satu mekanik gitu loh, jadi biar usahanya lancar gitu, terus juga nggak antri gitu ya, kayak gitu dah, guys. Makanya kardinalitasnya one to many gitu. Nah, ini nah ya ini selanjutnya itu kendaraan dan bengkel. Nah, kardinalitasnya ini sama kalau yang pertama tadi, many to many. Nah, many di sisi kendaraan dan many di sisi bengkel. Karena banyak kendaraan bisa dibawa ke banyak bengkel yang berbeda. Dan satu bengkel bisa menerima banyak kendaraan yang berbeda. Nah, ini juga eh, satu kendaraan itu, misalnya kendaraan A, nah itu misalnya rusak, nah mau ke bengkel yang B, bengkel B gitu, misalnya karena antri akhirnya ke bengkel yang lain juga gitu loh, bisa ke bengkel yang lain, bisa ke bengkel C atau D atau apa gitu. Nah, sama juga, sama halnya dengan bengkel ini. Nah, bengkel ini tidak mesti menerima kendaraan yang sama terus gitu loh. Nah, bengkel itu bisa menerima kendaraan yang lain juga gitu loh. Kendaraan entah itu sepeda motor Honda atau enggak Beat atau apa Honda atau enggak mobil atau apa gitulah, terserah gitu. Makanya ini relationship-nya kardinalitasnya ini many to many gitu, guys. Nah, gitu dah. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya dan ya terima kasih yang sudah memperhatikan, semoga paham dengan penjelasan saya. Baik, jadi yang selanjutnya itu Entity Relationship Diagram atau biasa disebut dengan ERD. Yang pertama kita punya entity bond pembelian, di mana ada nomor faktur, tanggal, jumlah barang, harga, diskon, barang, dan total harga. Kenapa diskon ini beda? Ini bulat-bulat karena dia itu tidak wajib diisi. Dan ini kenapa dia ada pagar di sebelahnya nomor faktur ini? Karena nomor faktur ini sebagai primary with. Nah, oke, kita akan bahas ke relationship-nya dengan jenis barang. Bond pembelian itu yaitu
one to many karena satu bon pembelian bisa mencatat banyak jenis barang. Nah, untuk di jenis barang ini kenapa ada U di sebelah nama barang? Karena nama barang ini adalah sebagai secondary unitnya. Nah, untuk yang putus-putus ini kenapa? Karena jenis barang itu opsional dalam bon pembelian. Dan selanjutnya relationship antar bon pembelian dengan mekanik. Mekanik dengan bon pembelian yaitu one to many. Karena satu mekanik bisa mencatat beberapa bon pembelian atau menangani. Nah, untuk mekanik dengan bengkel, yaitu one to many karena satu bengkel bisa mempunyai banyak mekanik. Nah, bengkel ini memiliki mekanik dan mekanik bekerja di bengkel. Baik, yang selanjutnya yaitu bengkel dengan bon pembelian. Bengkel dengan bon pembelian ini relationship-nya yaitu one to many karena satu bengkel ini bisa punya banyak sekali bon pembelian. Sedangkan satu bon pembelian tidak mungkin tidak mungkin hanya ada satu bon pembelian di bengkel. Baik, yang selanjutnya yaitu bengkel dengan kendaraan. Nah, bengkel dengan kendaraan itu one to many karena bengkel itu bisa menangani banyak kendaraan. Dan banyak kendaraan ini bisa dikerjakan sekaligus di bengkel. Bisa dikerjakan secara bersamaan di dalam satu bengkel. Nah, yang selanjutnya yaitu bon pembelian dengan kendaraan. Bon pembelian dengan kendaraan ini menurut saya adalah one to one karena satu kendaraan itu hanya punya satu bon pembelian dan satu bon pembelian bisa hanya memerlukan satu kendaraan. Dan di sini tahun sama seperti diskon yang di atas tidak wajib diisi ya. Baik, sekian dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.